Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, itu al-mukarram al-ustaz Amin Ma'ruf. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan beliau selalu tetap konsisten dan berkenan berada memimpin di Masjid Al-Taubah yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan beliau dan keluarganya selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ketua DKM Masjid Al-Taubah Bapak Ustaz Ubay Badillah, juga yang sama kita hormati Bapak Haji Ahmad, berikut segenap pengurus Masjid Al-Taubah, yang tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ma dzakartu wahidan. Mudah-mudahan pertemuan ini yang mungkin hanya setahun sekali kita bertemu Pak ya, bisa menjadi tali silaturahmi yang berkepanjangan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu ada ya? Ibu-ibu ada Pak? Enggak ada ya. Ini memang sulit ini subuh. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, insyaallah izinkan dan perkenankan saya menyampaikan sedikit. Kalau bahasa dulu tuh memang disebutnya mu'azzatul hasanah, sekarang disebutnya tausiah. Sekarang banyak tausiah ya, katakanlah itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang baik yang insyaallah akan sama-sama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu ada ya tadi ya. Bapak Ibu hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita termasuk orang-orang yang berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman bagaimana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, nih Pak, barang siapa yang bersyukur ya kepada Tuhannya, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur
Kalau dibilang mamang kafaro, nanti orang bingung, kafir melulu. Kalau bilang kafir nggak boleh lagi. Ya, maksudnya kafir itu ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya kepada Allah Ta'ala, itu ingkar. Ya, tidak mungkin itu dia akan dilepaskan lafaz tersebutnya dalam agama kita. Barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Syukur itu bagaimana sih Pak? Syukur itu adalah kalau secara ada tiga itu. Pertama adalah i'tiraf, nih, kemudian ikrar, ikmal. I'tiraf itu bagaimana? Mengakui dalam hati kita ini nih penting nih Pak ya. Bersyukur ya dalam hati kita bahwa semua yang Allah Ta'ala berikan, anugerahnya Masya Allah ya, punya rumah di Villa Pamulang, bisa datang ke masjid, punya istri yang cantik, punya anak dan lain sebagainya, salah satu nikmat-nikmat yang bersifat di dunia. Kemudian nikmat-nikmat yang saat ini yang kita lakukan, bisa melaksanakan ibadah berjamaah. Wah sulit nih Pak, berjamaah sulit, berjamaah subuh. Tadi saya datang ke sini baru ada 2 orang. Saya kira waduh ini gimana jamaahnya ya, tapi alhamdulillah ya begitu sudah masuk waktu, dan ternyata waktu di sini lumayan juga ya, ternyata berpengaruh. Menunggu jamaah datang itu agak lama, berpengaruh juga ya. Sementara ada di masjid yang lain itu hanya 5 menit tik 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 tik. Zikir juga nggak sempet kita, mau zikir malaikat nggak sempet ya. Yang buat rizik ada bagus juga memang sih, kalau secara fikih sunnah ya, agak lama sedikit, jangan terlalu cepat untuk qomat. Itu pun terkadang belum bisa juga mengundang saudara-saudara kita untuk datang ke masjid. Alhamdulillah ini datang walaupun sudah pada kebanyakan yang sama seperti saya ya, sudah camat semua kita ini ya. Rata-rata ya, tapi alhamdulillah lah. Ini banyak juga yang muda-muda memang seperti itu jarang Pak. Untuk membina orang anak muda butuh waktu, butuh perjuangan. Harus ada orang yang benar-benar berjuang konsisten dalam hal agama di sini. Siapa dia? Ya itulah keputusan-keputusan dari pengurusan di sini siapa? Tetapkan ini. Nah, baru bisa makmur masjid. Jarang yang seperti yang mau, jarang. Dan insya Allah itu memang pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersyukur bagaimana pengakuan dalam hati kita bahwa semua yang diberikan ini hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan terbetik tuh di hati kita, wah saya punya jabatan karena kehebatan saya. Masya Allah. Naudzubillah ya. Saya punya harta karena kepintaran saya kok. Saya S1 kok. Teknik sipil, engineering. Saya S2 kok. Saya S3 kok. Atau mungkin S mambo dan sebagainya itu. Nah, saya profesor kok. Saya bisa menghasilkan ini, bisa meng-create segala macam ilmu. Akhirnya kita menghasilkan uang yang banyak. Itu karena kehebatan saya. Ingat siapa? Qarun ya Qarun ya. Itu zaman Nabi Musa. Kalau saya nggak khilaf ya, waktu saya tunggu di Asyifiyah, Kiai mengatakan begini, kayak nggak usah buka-buka kitab ya, kelamaan kan, udah kita sampaikan langsung. Itu beliau itu ahli, kalau zaman kita tuh kiainya zaman dulu. Jadi benar-benar kitab-kitab seperti Taurat itu dia tahu. Hanya saja ekonominya bukan orang-orang yang wah saat itu. Nah, suatu saat dia minta doakan sama Nabi Musa. Kira-kira begini ya bahasa kita. Wahai Nabi Musa, doain saya lah. Kira-kira bisa nggak ya? Supaya saya jadi orang kaya. Nabi Musa udah dikasih tahu Nabi Musa, ntar kamu begini, kakaknya begini. Udah doain lah, minta tolong. Seperti kita misalnya, itu ada bisa diambil hukum ya. Boleh kita minta doakan kepada orang-orang yang alim, yang soleh, ya orang-orang yang berilmu. Para ulama minta doakan, boleh seperti itu ya. Kita ambil ada hukum di situ, didoakan jadi kaya tapi lupa. Begitu ditagih
zakatnya oleh Nabi Musa, entar sok. Akhirnya disitulah rasa syukur ya, berterima kasih dari dia itu tidak ada, dibenamkan oleh Allah Ta'ala berikut harta-harta bendanya. Kira-kira nih kalau di Villa Pamulang ada orang kaya seperti itu dibenamkan blok, wah bisa gempar itu ya seluruh Villa Pamulang. Bapak Anu kekayaannya sampai 1 triliun blok masuk ke dalam bumi, ada yang gali-gali nggak besok tuh ya, ngejar-ngejar. Seperti itu Pak, Masya Allah. Jadi syukur itu berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hati udah yakin, fa insyaallah sesuai janji beliau, sesuai janji-janji yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmatku. Apabila kamu tadi lagi kan la in syakartum la azidan wa la in kafartum, kafar lagi. Nanti salah lagi ngomong nih Pak Jamal, salah nggak ngomong kafir lagi enggak ya? Kalau apabila engkau kufur nikmat, ingatlah adabku sangat pedih. Masya Allah, itu buktinya tadi. Itu Zuhair cerita seperti itu ya. Karena Allah itu sudah dimasuk, sudah punya kekayaan segala macam, akhirnya hilang dulu lantak semuanya. Nah kita saat ini yang sering ngaji, ini ingat loh Pak, pernah saya sampaikan dulu ya, hadir di majelis taklim duduk 1 jam saja Pak, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Kalau Bapak buka baca silakanlah, tapi saya punya kitabnya, karena kitabnya Al-Nasruddin wal Wasimali Habib Audhir bin Al-Hadad, beliau sebutkan demikian. Lalu dia punya kebaikan juga kalau orang hadir nih di majelis taklim, duduk aja lah Pak, duduk ya semua, lebih baik daripada takziah 1000 orang meninggal. Masya Allah. Lebih baik lagi daripada menengok orang sakit, 1000 orang sakit. Bayangkan tuh, berapa kali coba kita dalam hidup ini pernah takziah? Udah berapa orang yang meninggal di Villa Pamulang Pak? Coba hitung, sampai nggak 1000? Saya rasa belum tentu sampai umur kita juga ya. Paling berapa? Kadang kita masih di luar, paling kita ketik di WA, innalillahi rajiun, Allahumma fil arham, mudah-mudahan yang khotimah, udah selesai ya. Waktu kita untuk datang ke tempat yang pada saat itu ada tadhkirul maut, mengingatkan kita akan kematian, jarang yang mau datang itu Pak. Itu takziah. Nah tapi ketika kita hadir di majelis taklim, maka dapatlah kita pahala-pahala yang seperti itu, kebaikan-kebaikan seperti itu, ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang mau hadir di majelis taklim. Masya Allah. Alhamdulillah ini masjid yang begitu megah, kemudian sekarang sudah ada majelis taklimnya Pak ya. Dia tadi kaget, tadi mau ngapain nih, dipoto dan mau laporin, jangan-jangan tuh. Rupanya ada majelis taklim kata Ustadz Marum tadi. Baik, setelah itu i'tiraf, ikrar, syukur ya. Nah, syukur itu, ikrar itu mengucapkan dalam lisan ini lafaz alhamdulillah. Kalau memungkinkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz alhamdulillah itu belum cukup hanya sekadar 33 kalau bisa. Itu hitungan-hitungan itu ada contoh-contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tingkatkan. Misalnya sehari jadi 1000. Tuh jadi zikir-zikir kita tuh, wirid kita ya. 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, dikir sendirian aja. Nah, kalau bersama-sama itu kan ya, tadi yang mau 33 silakan. Nah jadi angka seperti itu hanya contoh. Kalau Bapak atau Ibu ingin lebih banyak lagi, adalah lebih bagus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, tuh dikhitab kita, diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ingatlah, zikirlah pada Allah Subhanahu wa taala
Dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul dzikir fa'lam annahu la ilaha. Itu tuh bahasa Abdul dzikri fa'lam maka ketahuilah, berarti mengetahui dengan menuntut ilmu dulu tuh. Fa'lam annahu Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah itulah yang kalau bisa tiap hari juga 1000 tambahin tuh Pak. Ya zikir sendiri aja lah. Yang lagi covid sekarang nggak boleh lama-lama katanya. Berapa masjid begitu Pak, dikirnya singkat, wah buru-buru hilang seperti itu, buru-buru bubar. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat semua di sini ya. Apa zikir la ilaha illallah itu? Ingat ya, ketika kita teringat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat berbicara langsung itu. Saat itu ya, hadir ya. Jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kalian tuh, kata Nabi kepada para sahabat saat itu, perbaharuilah. Bagaimana sih perbaharuilah? Kaifa nadzil imana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman-iman kami ya Rasulullah? Sahabat bertanya lagi pada Nabi. Gitu ya. Kemudian Nabi menjawab, faksiru min qouli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah oleh kalian mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Itu itu hadisnya Pak. Kalau Bapak mau baca, kalau kitab Kutubus Sittah Bapak nggak mungkin sempat baca lah. Benar itu Pak. Jadi saya dulu dapat ijazah tuh di Mekah ya, kita nggak sempat waktunya. Kalau di kitabnya Irsyadul Ibad tuh ada seperti itu. Jadi dicopot-copot, jadi tukil oleh Imam Zuni Al-Malibari ya, dijadikan satu kitab, ada di situ disebutkan. Salah satunya di situ ya. Kalau Bapak membuka misalnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, wah nggak sempat waktunya Pak. Banyak, begitu banyak. Tapi kalau mungkin itu tugas, ada kemampuan ustadz-ustadznya itulah yang waktunya luas, beliau baca sendiri rumah, kemudian penyampaiannya mungkin hanya cuma 1 hadis 2 hadis, padahal beliau sudah baca banyak di rumahnya mungkin yang punya seperti itu. Jadi kalau ditaklimkan saya rasa udah pada meninggal, keburu meninggal semua. Kitab Ihya nggak mungkin pakai kejar itu waktunya. Ya baru ngaji 1 juz mungkin udah pada bingung semua kali ya. Jadi maka itu kita tasawuf ada yang apa yang tipis-tipis, setahun 2-3 tahun selesai, tapi pemahamannya dapat semua dari ulama tuh, disebutkan di situ. Masya Allah. Nah, ya bukannya kita tidak mau mengkaji langsung dari hadisnya ya, hanya saya mungkin waktunya. Kalau tiap hari bisa mungkin, kalau cuma seminggu sekali nggak mungkin kejar. Nah, jadi akhirnya secara tematik pada akhirnya jamil tematik, misalnya tentang hadis ini tematiknya begini, tafsir tematiknya seperti ini diambil, bagaimana sekiranya terjadi yang bisa kita amalkan. Kan tidak mungkin semua kita bisa amalkan ya, jadi sesuai kemampuan kita lah. Kembali ke tadi, setelah tadi ikrar perbanyak lafaz alhamdulillah gitu ya. Nah kemudian imal, lakukan apa yang kita mampu dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana berterima kasihnya? Kepada orang tua berterima kasih, kepada orang-orang yang telah membuat kita sukses berterima kasih. Jadi kalau punya harta berlebih, salurkan kepada tempatnya yang memang memerlukan. Jadi jangan kita keep sendiri itu harta ya. Wah kalau keep nanti bisa seperti Qarun Pak. Itu Allah Ta'ala punya, Masya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu diputar sedikit kehidupan, muter tadi di atas bisa ke bawah. Banyak kejadian seperti itu Pak. Itu menimpa orang-orang seperti itu banyak. Baik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran pula bagaimana sih Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa dhannatin u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surganya seluas langit dan bumi itu. Kalau kita bayangkan misalnya surganya Allah seluas langit bumi, kita punya anak
umpamanya lah 12 beranak pinak lagi. Kalau kita bayangkan, tapi tidak perlu ya, nanti kita masuk ke dalam aliran Mujassimah lagi ya, mengandai-andai itu surga bagaimana. Sepertinya nggak mungkin ketemu tuh kita ya. Misalnya Pak Haji Ahmad di surga ini jalan sama keluarganya, kalau luar langit bumi bisa ketemu sama Ustadz Amin sono ya, belum tentu itu. Jadi nggak kebayang pikiran kita. Zaman dulu kalau Nabi menceritakan tentang surga, kebayang sama sahabat. Kita bicara surga yang kebayang apa? Wah, mobil mewah, makanan yang enak di rumah, surga begitu. Nabi menceritakan tentang neraka, terbayang oleh para sahabat, menangis. Kita buru-buru nangis, Pak. Dengar cerita neraka, buru-buru nangis. Pernah dengar cerita nggak, Pak? Ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu dengan bukan seorang ya, malaikatnya siapa? Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil dia doang yang nggak mau senyum sama Nabi kita. Nabi itu kan digandrungi oleh bumi dan langit, Pak. Malaikat Malik penjaga neraka. Cuma ini ada ketika diciptakannya neraka itu malaikat Israfil nggak mau senyum. Malaikat Jibril kan ceritakan masih ngobrol, masih senyum. Yang lainnya senyum kepada panjang Nabi kita. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, itu siapa sih? Kira-kira begitu ya. Nabi kita ini pun mulia. Ketika ada di bumi, langit itu iri sama bumi, Pak. Saya dari cerita seperti itu riwayatnya. Maka diminta oleh langit supaya Nabi naik ke atas, tuh terjadi Isra Mi'raj. Oh, naik ke atas. Kita diminta sama bos, seneng nggak kira-kira, Pak ya? Di kantor, ayo kamu naik jadi direktur utama, Bu. Yang minta komisaris. Itu seneng nggak kira-kira? Timbul senangnya itu di kantor, seneng ya? Ayo kamu sini, saya minta ke sini ke Masjid At-Taubah nyumbang 100 juta, puyeng gitu. Berani nggak itu mau transfer? Wah, sulit tuh, Pak, sulit. Kalau berani cek yang punya sumbangin ke majelis taklim untuk proses kelancaran dari dakwah agama Islam. Ini untuk orang-orang para agniya lah ya. Kalau yang orang-orang yang belum sanggup janganlah ya, sesuai kesanggupan aja. Nah, jadi imal kembali ke imal, mengalirkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Berterima kasih pada orang tua, berterima kasih pada teman-teman kita yang membuat sukses kita, pada orang-orang yang membutuhkan, itu syukur, muncul syukur yang kita selama ini berupaya dan selalu mengkaji apa itu syukur, ternyata seperti itu ya. Ada mengatakan ini qaul ulama, ada mengatakan ini adalah dari hadis Nabi seperti itu. Baik, Nasamir yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amal soleh yang semestinya kita pelihara, kita jaga sepanjang hayat kita. Setelah sampai saat ini kita diberikan umur, ada yang 50 tahun. Ada yang masih 40 ada, Pak ya. Tapi rata-rata ini udah 50 ke atas, Pak ya. Rata-rata ya. 40 ke atas ya. Nah, kalau yang 30 kan Ustadz Amin masih 20 lah, 25 beliau. Awet muda beliau tuh. Awet muda. Ya rata-rata di sini udah 40 ke atas, Pak ya. Rata-rata. Ini kalau udah umur 40 ke atas udahlah, jangan kemana-mana, Pak. Udah segera tobat yang belum tobat. Buru-buru udah berbanyak istighfar. Buru-buru kembali ke masjid. Ingat pada masjid, ingat pada kematian. Seperti tadi itu. Bagaimana salah satu pertama diantaranya adalah amal soleh yang bisa kita lakukan, nilai dari amal soleh yang selama kita lakukan muncul disebut dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rasa takut, Pak. Ada nggak di hati kita ini takut? Kan pada saat ini yang terjadi krisis, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak, Pak? Benar ya? Sekiranya
seorang suami takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anaknya. Begitu banyak laki-laki meninggalkan istri dan anak-anaknya karena beranggapan atau memang dia tidak membawa keberuntungan. Ada seperti itu, paham seperti itu. Sebalikan lagi, apabila seorang istri takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan berkhianat kepada suaminya. Berapa banyak sekarang istri-istri yang di luar sana diberi kepercayaan oleh suaminya untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya, berkhianat pada suaminya. Itu karena apa? Krisis, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut, rasa takut ini pada Allah Subhanahu wa taala semestinya dijaga. Bisa nggak kira-kira ini Pak? Setiap hari Bapak baca Quran, setiap hari ya, setiap minggu ya, setiap ahad, seminggu sekali, atau mungkin hampir seminggu 3 kali itu taklim. Bisa nggak menggedor hati ini supaya kita takut pada Allah Subhanahu wa taala? Itu tuh, tadi tuh salah satu caranya Pak, perbanyak membaca lafaz la ilaha illallah. Kalau nggak salah ini ada satu kajian ya di sini ya. Ya, orang banyak baca Quran tapi isinya kan tidak diamalkan. Lengkap tuh Al-Quran kalau asal mau lah. Hanya saja memang tidak mungkin Bapak baca tafsir sampai habis. Nggak mungkin dari misalnya di depan suratul Fatihah sampai An-Nas per ayat baca tafsir hanya seminggu sekali, nggak kekejar Pak. Saya kira sulit untuk dikejar waktunya ya. Nah, hanya maka itu hebatnya kita berterima kasih pada bersyukur juga ya kepada para ulama. Ada kitab-kitab yang pahamnya dari dalam Al-Quran itu yang 30 juz diambil jadi satu kitab. Paham loh Pak? Quran itu kan sekitar 63% kisah-kisah orang dulu Pak. 27%-nya itu kan hukum-hukum ya. Coba kalau Bapak sudah pernah baca minimal terjemahannya lah. Umumnya kan kisah-kisah orang dulu, contoh-contoh orang dulu yang bisa harusnya kita ambil menjadi pelajaran ibrah pada saat ini supaya kita tidak mencontoh kemaksiatan orang-orang terdahulu yang pernah mereka lakukan. Nah, itu intinya tadi di situ adalah amar ma'ruf nahi mungkar. 30 juz amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi contoh memang imam kita namanya ma'ruf. Ma'ruf. Jangan sampai ada tambahan imam mungkar, jangan tuh. Bisa bersaing itu nanti itu pahamnya. Aduh, masya Allah. Baik, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, nggak ada anak muda ini, kalau dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan berani durhaka menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Yang kebetulan saat itu dalam kepengurusannya yang sudah tua renta, usia sudah sepuh. Ini pernah kita sampaikan mungkinnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan tidaklah diperintahkan untuk menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nih, perhatikan ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini posisi orang tua nomor 2 setelah Allah taala. Masya Allah. Coba itu. Bayangkan nih Pak ya, yang masih muda-muda mungkin ya, yang sudah tua-tua ini kebetulan lagi dibelain ini nih Pak Haji yang sudah tua-tua. Ima yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqulhuma uffin wala tanahuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma dhanadhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ketika salah satu atau keduanya sudah tua renta dan dalam pengurusan kita, berarti kita urusnya orang tua. Kira-kira bapak yang punya
yang ingin mengamalkan ini kan ayat Al-Quran Pak, tiap ayat itu ada orangnya. Hadis juga begitu Pak, tiap ini kaul itu, kola itu ada orangnya, jadi ada pelakunya maksudnya. Coba Bapak perhatikan deh, setiap ayat Al-Quran itu pasti ada pelakunya. Di dunia ini ya ada orangnya itu. Coba kalau kita perhatikan itu Pak, sekali-sekali lah Bapak buka-buka gitu ya, walaupun nggak ngerti tafsirnya, bacaan terjemahan umpamanya. Nanti kalau mau lebih mendalam tanya sama yang ahlinya, Ustadz Ubay misalnya, atau Ustadz Amin Ma'ruf atau yang lain. Kalau nggak memahaminya, karena beda itu dengan terjemahannya sama yang tafsirnya. Kadang-kadang dia begini, ini kesono jauh beda. Ada yang tafsirnya ya Quran itu kan ada yang tafsir cuma ada 2 juz yang bahasa Arab, ada yang sampai 10 juz. Masya Allah, luar biasa itu ya. Itu bukan luar biasa. Jadi memang kembali ke tadi ya, ketika orang tua dalam kepengurusan kita, nah jangan sekali-sekali kita ya contohlah, nak sini nak, nggak ada anak muda sih di sini ya, udah tua semua ini sama kita. Masya Allah, nggak diurusin Pak. Ya Allah ya Karim. Coba itu, ada orang tua yang tidak diurus sama anaknya, padahal dia punya kemampuan. Bahkan zaman sekarang orang tua udah Bu, Pak, bagaimana kalau saya titipkan Bapak Ibu di panti jompo saja, ada seperti itu. Padahal harta bendanya banyak, uangnya banyak. Padahal saat itu adalah orang tua keramat dunia. Ya Allah ya Karim. Pak, saya punya teman dulu, salah satu dosen di UI ya, Allah, almarhum Pak Sunaryo. Jadi beliau katakan begini, orang Jawa, bukan orang alim, bukan Pak, tapi dosen ekonomi, fakultas ekonomi saat itu. Saya saat itu terhenyak ucapan dia begini Pak, saat aduh Masya Allah, dunia ini terasa hampa ketika orang tua sudah tidak ada. Itu kalimat statement yang luar biasa, sampai sekarang saya masih ingat. Beliau sudah meninggal Pak. Itu temannya Menteri Keuangan itu loh, yang Sri Mulyani. Kalau Bapak yang pernah kuliah di UI siapa ada nggak di sini? Pak Sunaryo, tuh rumahnya di Depok sana Pak, Fakultas Ekonomi. Nah, saya kemarin ketemu dengan seorang dosen, Pak Alfian namanya, dosen fakultas di UI juga, cerita begini-begini. Dan ternyata kalau mengajar di sana mesti S3. Sekarang tuh Pak, mesti S3 Pak. Informasi anak saya yang kalau yang di swasta S2 masih bisa, S2. Karena saya itu kan di salah satu universitas ekonomi juga ya. Dia kata kalau S2 boleh, kalau di swasta. Kalau sekarang yang bukan S3 nggak bisa ngajar di negeri Pak. Makanya sekarang yang S2 kebanyakan bangku panjang tuh non-job di fakultas-fakultas yang negeri itu. Mereka kejar S3-nya. Ada yang dengan mandiri, ada yang beasiswa. Kebanyakan mandiri Pak. Kalau nggak S3 nggak boleh ngajar. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi nanggung lah. Kalau yang S2 juga nanggung, nggak bisa ngajar tuh di negeri. Rata-rata yang S3 yang nggak ngajar, yang pokoknya negeri, ngejar golongan biasa itu. Supaya golongannya naik. Sekarang kan eselon nggak ada ya Ustadz ya? Ya Ustadz Maria, eselon nggak ada kan sekarang kan? Dihapus sudah sampai golongan 4. Seperti itu. Nah saya kira akhirnya bagaimana ketika dalam pengurusan orang tua kita, ini yang muda-muda ya, yang punya duitnya banyak, orang tua lagi kurang sehat misalnya, orang tua kalau memungkinkan kita sanggup mengurusnya, bawa ke rumah, pelihara mereka di rumah, bukan pelihara ya, urus mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan sekali-sekali tadi kita mengeluh di hadapan beliau-beliau ini, terus jangan menghardik mereka. Hatta kita udah S1, S2, S3, S mambo ke profesor ke depan orang tua itu, insyaallah wahfid lahumma dan dulimna rahmah, tundukkan kita dalam sayap kehinaan di depan beliau itu. Begitu Pak ya Bu ya. Masya Allah, kira-kira orang anak-anak kita seperti itu enggak ya? Kalau sampai sini tidak ada yang soleh seperti itu, itu salah kita sendiri lah Pak. Dulu waktu masih mudanya bagaimana kita mendidik mereka, terima nasib aja Ustaz. Doain, hati-hati nih bapak-bapak yang sering masjid, ibu-ibu sering masjid,
lisannya tajam sekarang. Jangan gampang sumpah serapah kepada anak-anak kita, jangan. Doain mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada engkau nak. Udah begitu cukup. Pernah dengar cerita nggak Pak? Ada seorang tukang beca sama ibu-ibu punya anak 24. Hampir jadi semua tuh. Memang kehidupannya yang cuci pakaian segala macam itu suaminya. Tukang beca itu Pak. Ini true story ini ya, bukan ngarang cerita. Pernah lihat tuh ya. Jadi hidup semua berkah lah itu ya. Si ibu ini yang masya Allah, memang kan yang jadi sabarnya luar biasa ibunya. Ketika anak seperti ini kita dapat pelajaran di situ Pak. Si ibu itu kita ditanya, Bu, ibu bagaimana menghadapi anaknya? Dia bilang begini katanya, kalau sekiranya hatinya merasa nggak enak sama anaknya, merasa seperti tersinggung, dia tidak sumpah serapah yang keluar dari lisan ibu tersebut, tapi yang keluar apa? Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepadamu nak. Insya Allah. Ajib benar, luar biasa itu. Itu seharusnya kan kita tuh ya, iya kan seharusnya kita. Walatan huwa kulahumma qawlan karima. Nah, terhadap orang tua ucapanlah kata-kata yang lemah lembut di hadapan mereka. Jangan kita menghardik mereka Pak. Masya Allah ya, orang tua kita. Orang tua siapa sih? Ada 3 loh orang tua loh. Pernah dengar nggak nih Pak? Abuka salasun, abuka waladaka wa abuka nakahaka wa abuka alamaka wa huwa afdaluhum. Orang tua itu udah 3. Jadi totalnya 6 semua. Kalau di total. Hanya saja sulit kena prakteknya, agak sulit nih. Saya ingat waktu di pesantren dulu ya. Di Nuhid, Allah yarham Abu Ya Ukon ya. Beliau mempraktekkan, emang sulit nih, prakteknya sulit Pak. Ketika kita nanti bulan puasa nggak boleh pulang dulu Pak. Sampai itikaf di sana tuh di masjid, begitu selesai itikaf, tapi itu tawaran kepada santrinya ya. Setelah kesininya tidak terlalu ketat tuh, dulu mah ketat, semua nggak boleh pulang. Nanti setelah selesai lebaran di sana salaman sama guru baru pulang. Santrinya begitu. Tapi sekarang udah enggak, sepertinya nggak terlalu ketat ya. Rupanya itu mengamalkan itu tadi tuh ya. Orang tua engkau ada 3. 1 orang tua yang melahirkan, sepasang kan, bapak ibu. 2 terus abuka naga, orang tua yang menikahkan engkau. Nah berarti mertua. Masya Allah. Anak perempuannya kita ambil udah gede. Begitu juga sebaliknya, yang ibu-ibu suaminya sudah gede jadi orang sukses, ketemu sama dia, yang dulu mengurus siapa kan orang tuanya. Jadi mertua tuh 2 sisi, baik lagi suami maupun istri. Yang ketiga adalah orang tua, guru agama ini. Ingat kalau dulu masih ada nggak orang tua, mumpung masih lebaran ini Pak ya, masih bisa maaf lahir batin, masih lebaran, masih bulan Syawal. Kalau ada guru-guru yang bisa pernah mengajarkan kita, bisa baca Quran, mengenalkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, cari tuh gurunya. Siapa beliau? Minta ridhonya pada beliau tuh. Dan dia tuh yang paling abdul di antara orang tua. Nah, itu seperti itu. Kalau orang tua, mertua sudah jelas kita, tapi guru-guru kita dulu kita cari ya, kalau masih belum meninggal kita cari minta ridhonya pada beliau. Nah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Rakyat kalau takut sama Allah taala, dia tidak akan melawan pemimpinnya. Itu rakyatnya. Sebaliknya, ini sebaliknya, kalau pemimpin takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menganiaya dan mengambil hak rakyatnya tuh. Kalau jadi pemimpin, iya kan? Di rumah, kulukum ra'in, tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Nah, setiap pemimpin akan ditanyakan apa yang dipimpinnya di keluarga. Siap-siap Pak, nanti Pak, gimana nih anak ente dulu diajarin agama enggak? Depan Allah Ta'ala, depan malaikat, au beblak, gebuk langsung gebuk kalau nggak bisa. Inget tuh. Nah, ini tuh ya, ketika dunia gimana ngurus bini yang bener enggak?
Gurunya boro-boro ngurus bini bener, kita aja nggak bener. maka itu kita perbaiki diri kita juga. Jangan hanya bisa menyuruh begini tapi 4 ke situ. Ya 1 jari ke sono, 4-nya ke sini. Jadi pintar orang kalau yang nggak mau disalahin dia begini. Sana Pak, bagaimana? 5 ke sono. Hati-hati itu ya. Ini kalimat seperti itu luar biasa ini. Padahal filosofinya adalah 4-nya nunjuk ke kita. Hei kamu sholat dong. Ternyata bapaknya belum sholat. Seperti itu. Jadi ada baiknya seperti itu ya. Baik. Nah ini rasa takut inilah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menahan hawa nafsu dari keinginan hawa nafsu tersebut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang takut dengan kebesaran Tuhan dan menahan dirinya dari keinginan nafsunya. Keinginan nafsunya nih Pak, berarti sabar juga tuh ya. Itu konteksnya sabar tuh. Nafsunya ingin apa sih? Nafsu ingin maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu ingin mabok, nafsu ingin berzina, nafsu ingin, nah ini nih sekarang, nafsu ingin korupsi, menyalahgunakan jabatannya. Ya Allah ya Karim, luar biasa ini, luar biasa ini ya. Itu yang luar biasa. Nafsu ingin menguasai suatu hasil bumi. Nafsu ingin menguasai minyak misalnya. Minyak apa aja? Minyak tanah ke, minyak goreng ke ya. Minyak tanah, minyak goreng, minyak segala macam tuh ya. Minyak bensin ke, ingin dikuasai, itu nafsu-nafsu. Nafsu dalam hati kita tuh ya. Ketika dia bisa menahan keinginan nafsu tersebut, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga tempat tinggalnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak mudah Pak untuk menuju pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau Bapak pernah ngaji kitab itu namanya Nasul Ibad, halaman belakang. Jadi saya ingatnya kitab begitu ya. Kalau kita sebutkan kitab yang gedenya nanti kan nggak keudak Bapak ya. Maksudnya tidak kekejar nyarinya. Kitab itu aja tuh. Kitab tasawuf itu. Munawi. Dikelilingi dengan hal yang nggak mengenakan. Kalau neraka dikelilingi hal-hal yang mengenakan. Kita balik sekarang supaya gampang nih, supaya gampang. Hei, misalnya, Pak Amir kenapa sih nggak ke masjid? Ke masjid nanti aja kalau sudah menunggu kira-kira sudah umur 50-60 tahun. Nah padahal kalau kita balikan, beribadah itu ngaji, kemudian apa lagi? Baca Quran, takziah dan sebagainya, itu tidak pakai modal. Benar nggak? Keluar duit nggak Bapak? Bahkan kita dijamu nih sama pengurus nanti. Tapi kalau berbuat maksiat, pelesir, mohon maaf, berzina, ke naik klub, kemana lagi di sini, tempat-tempat yang ya karaokean dan sebagainya, itu kan perlu modal. Ratusan ribu bahkan jutaan sanggup dikeluarkan seperti itu. Nah kita balik seperti itu aja. Kalau ada orang seperti itu ya, wah ini ke masjid, berangkat ke masjid tobat mulu, nggak inget zaman dulu apa, ente mabok mulu, ada begitu Pak. Itu hati-hati tuh, dajal-dajal kecil yang membuat kita semangat kita jadi kendor. Udah terus jalan aja, berangkat ke masjid. Jangan kita perdebatkan orang seperti itu ya. Baik, ya itu yang pertama ya, takut pada Allah. Kalau bisa kita jaga hati ini ya dari keinginan hawa nafsu yang tidak baik, maka insya Allah tadi itu surga yang telah Allah siapkan menunggu kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini takut pada Allah. Yang kedua, cukup nggak waktunya? Sampai jam berapa sih Pak? Sampai isrok ya? Isrok jam 6 ya? Sampai 2 sampai isrok lah, sampai 2 Ustadz Amin sampai 2 waktu duha. Waktu isrok jam 6 Pak ya? Oh udah isrok ya?
Baik, ini yang terakhir lah, ini yang terakhir. Saya kira yang terakhir ada sebenarnya ada 3 yang ingin saya sampaikan, 3 poin. Yang terakhir adalah membina atau dan menjaga tali silaturahim. Ini nih. Saat ini boleh dikatakan kita agak sulit untuk membina silaturahim. Satu, karena tempatnya, jaraknya, kegiatan kita yang begitu sulit, begitu sibuk. Nah, apa kata Rasul? Apa kata? Man habu. Man ahaba ayub sallallahu, man sallallahu fi rizqihi, wa in sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ini rezeki nggak melulu jangan duit Pak ya. Wah ya Allah, saya sudah tahajud 4 tahun, 5 tahun nggak berhenti hajat saya tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita perhatian dia tidak pernah sakit 4 tahun. Tuh, coba Bapak rasakan deh. Saya udah doa, ya Allah tolong berikan saya rumah di Pila Pamulang dekat Masjid At-Taubah ya Allah, yang sebelah sono ya Allah. Yang sebelah sono ya Allah, yang kira-kira huk lah, barangkali ada yang mengasihi saya supaya saya bisa ibadah dekat masjid. 4 tahun 5 tahun tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ sebenarnya kita ada rezeki yang lain, kesehatan, nggak pernah sakit, masya Allah. Rumah sakit coba harapan kita yang jantung ya, namanya jantung bukan? Puluhan juta, ratusan juta itu mereka menghabiskan uangnya di sana untuk berobat karena sedang dalam keadaan sakit. Itu nikmat sehat. Baik ya. Nah, jadi kalau mau panjang umur, luas rezeki, sambung silaturahim sama saudara kita, nih saudara-saudara kita, adik kakak dengan silaturahim. Kalau dengan teman-teman sahabat, jaga ukhuwah Islamiyahnya. Ya, hubungan dua muslim yang baik bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahuma qabla ayatafarraqa." Dua orang mukmin yang bertemu ya kemudian bersalaman. Ini salaman. Ayo, salaman enggak nih? Kemarin salaman yang begini, Pak. Mohon maaf ya. Ada yang pakai begini, Pak. Sikut. Ada Pak Haji nih. Ada yang lagi pakai pantat begitu, Pak. Ya Allah ya Karim. Udah sekarang kita amalkan dah ini. Bolehlah. Salaman tuh Pak, masya Allah. Kan main. Dia akan diampuni dosanya dua orang tersebut sebelum berpisah. Qabla ayatafarraqu. Gitu ya. Nah, ini mohon maaf ya, kalau misal ada bagus juga tuh habis sholat kita salaman, kan jarang ketemu. Memang sunahnya bapak masuk nih. Nah, kita nusul libat lagi tuh, masuk ke masjid, salam-salaman sama penghuni masjid. Cuma kalau nggak ada orang, salam sama siapa tuh ya? Assalamualaikum, masuk ke masjid tuh ada orang siapa situ salaman. Itu sunahnya begitu Pak. Mau ditambah lagi boleh, habis sholat salaman lagi. Nah itu boleh juga Pak. Yang tadi belum salaman kan habis sholat kita salaman. Nah mau salaman lagi boleh, tapi jangan dalam keadaan sholat. Betul. Lama Pak Haji Ahmad kan sebelah sini nih. Kira lagi Bismillahirrahmanirrahim belum salam Pak Ahmad salam dulu ya, Assalamualaikum. Jangan lagi sholat. Pak Haji Ahmad kan di sini tempatnya. Ini udah kaplingnya beliau, nggak bisa digeser, berat kayaknya. Kasih kursi yang bagus. Waduh, Pak Haji Ahmad saya isi ceramah di Piladago Pak, Masjid Jabar Rahmah. Itu di belakang saya ada seorang kursinya yang mewah ukiran itu loh Pak, ditaruh di belakang sini. Ya Allah ya Karim, saya kan datang itu Pak. Makanya ini siapa ini orang? Siapa ini orang itu? Jadi saya begitu nggak lama beliau datang. Orang tinggi besar kutuk bisa jalan Pak, duduk di situ. Ya Allah, saya di bawahnya. Jadi begitu selesai semualah acara-acara tausiah segala macam,
Saya salaman beliau, saya cium tangan beliau. Memang ternyata sudah tua Pak, seperti Bapak Pak Haji Ahmad, sekitar 70 ke atas nih. Tapi besar orangnya. Begitu saya tanya, ternyata beliau seorang profesor di suatu perguruan tinggi agama. Berarti apa tuh Pak? Dengan ilmu beliau begitu tinggi derajatnya di depan masyarakat. Kebetulan masyarakatnya ahli ilmu semua. Kalau di masyarakatnya itu ahli maksiat nggak bisa begitu Pak, penghargaan ke beliau. Ya Allah ya Karim, saya kaget tuh. Seperti itu. Jadi Pak Haji Ahmad boleh siapin kursi yang bagus nanti ya. Jangan kursi yang begitu, taruh sini udah, nanti geser. Kalau punya Pak ini beliau tuh bos. Bawa kursi yang bagus taruh sini buat Pak Haji Ahmad tuh. Atau Pak Ustadz Ubay kalau nggak bisa duduk. Yang uzur maksudnya Pak, beliau kan uzur itu. Yang nggak uzur jangan masih berderet kursi semua di sini nanti. Itu ada uzur, mereka ya ada rusuh ya silakan seperti itu. Profesor, ya Allah ya Karim, coba Pak bayangkan. Tapi profesor penuh dengan ilmu agama, mengajar dosen suatu perguruan. Saya waktu ngisi di tempat tersebut, ada beliau berapa kali, Allah. Nah seperti itulah kayak itu bicara dalam babul ilmi itu ada hubungan ke sana seperti itu. Baik. Semir, hanya dua saja tadi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama ya, konklusi kesimpulannya amal soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, takut pada Allah, bawalah sikap takut pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ajal menjemput kita. Satu, kedua, tetap selalu menjaga tali silaturahim dengan keluarga yang punya kemampuan berbagi, adik-adik kandungnya tuh ya, kiri kanan dulu Pak, adik kandungnya, adik kandungnya rapi semua, baru lingkar luar, ring satu dulu istilahnya tuh, adik kandung kita, kakak kandung kita ke atas, saudara kita tuh punya kemampuan berbagi, misalnya ada di situ tuh, termasuk amal soleh juga tuh berbagi ya. Nah, baru keluar tetangga dan lain segala macam. Ini kan enggak, sama tetangga akur sama saudara kandung kita ribut, balik udah kebulak tuh Pak. Sama orang berkasih-kasihan, kadang-kadang laki itu seperti itulah kira zamannya, kita jagalah. Kedua berarti dua amal soleh ini yang mudah-mudahan semua kita bisa amalkan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ayo dibuka tanya. Oh iya. Lupa ya. Udah salam aja. Baik, nanti kalau yang mau bertanya kita kolektif dan Offline. waktunya singkat. Lagi. Oh iya, belum. Iya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan soal sifat Pak. Ya? Sifat tadi iya. yang disindir tadi Pak. Iya. Ini tentang sifat tamaknya seseorang ini gitu. Oh iya ya, Masya Allah. Tamak ya. Tamak Serakah. dalam hal harta dan dalam hal kekuasaan. Apakah itu termasuk di dalam penyakit hati? Oh iya. Atau dalam hal dia tidak takut sama Allah? Iya. Baik. Ya, itu aja Pak. Saya terima kasih sebelumnya. Iya. Assalamualaikum. Memang dalam ya, nanti ya. Iyalah. Langsung ya, langsung kita jawab. Dalam ilmu tasawuf ada penyakit hati, takabur, apalagi hasad, iri, dengki, termasuk tomak, itu serakah. Itu penyakit hati. Penyakit hati ini kalau tidak kita obati, caranya nanti mau nggak ini Pak? Mau diamalkan nggak? Ada satu doa untuk penyakit hati. Saya dapat ijazah dari guru saya dulu, Habib
waktu itu ngaji kitab Minhajus Shawi ya, kalau saya enggak gitu ya. Habib Abu Bakar Al-Atos, beliau luar biasa ini. Ini bagus sekali doa ya. Jadi untuk menekan supaya penyakit itu nggak muncul, baca doanya bagaimana sih? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau terhadap keburukan diriku, keburukan hatiku. Itu baca Pak. Ada tambahan lagi sebenarnya. Wasu'in niyah, dan jeleknya niat. Jadi berangkat keluar dari rumah kita nggak ada pikir-pikiran lain segala macam. Sama orang yang berbaik sangkanya. Kan paling enak Pak hidup. Kiri kanan nggak ada musuh, yang nggak ada hasad, dengki. Berjalan dengan terus kita hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nanti bagaimana kalau dibiarkan, akhirnya jadi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tidak takut ya. Tadi ketika timbul dibiarkan penyakit hati tersebut, toma, serakah, terjadinya apa? Hak orang lain diambil. Ya karena toma, serakah. Walaupun dia kadang-kadang yang punya ilmu itu ada. Jadi kembali tadi pengaruh ya, pengaruh lingkungan biasanya. Jadi terpolakan hatinya seperti itu, jadi keras. Dan mungkin juga dia udah nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah mendengar taklim lagi. Ya kan, wadzakir fa'inadzikr dan fa'ul mu'minin kan begitu kata Allah Taala. Wadzakir, dan ingatlah apa sih maksudnya? Dan sering-seringlah mendengar nasihat agama, fa'inadzikr dan fa'ul mu'minin. Karena sungguhnya nasihat agama itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Hatta dia ustadz juga, hatta dia kiai juga tuh. Emang mesti ngaji lagi sih itu, atau kalau misalnya talim kita dengerin. Terkadang jadi itu remind lagi Pak, remind di pikiran kita. Orang-orang yang sudah alim juga begitu, memerlukan supaya tadi hatinya terjaga, kemudian nanti tetap takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Doanya tadi Pak, udah baca tuh Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Tambahin wasu'in niat. Nah, kata beliau Habib Abu Bakar, kalau kita baca itu seumur hidup kita, misalnya di wiridan sehari 100, nanti begitu mau sakratul maut itu setan jauh, tidak mau menggoda orang tersebut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa itu wiridan dari beliau tuh. Pendek aja tapi luar biasa. Begitu sakratul maut kan setan menggoda tuh, datang semua, wah gini supaya iman kita goyah. Nanti setan takut, tidak mau menggoda orang-orang hamba-hamba Allah yang muridkan wiridan tersebut. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu Pak ya. Salah nggak kita kalau ngingetin Pak? Ngingetin orang begitu salah nggak? Ya, saran saya kalau ngingetin 4 mata aja. Ya jangan dibawa misalnya, lagi rame, kamu bagaimana? Jangan. Kamu serakah, jangan Pak. Panggil ke dia. Tapi dilihat dulu orangnya. Kadang-kadang kalau dia alim susah Pak. Orang alim sulit. Waduh, karena orang alim itu kan penyakitnya kan tadi itu. Apa sih? Al-kibir itu kiber. Ya al-kibru absirudal haq wa ghamtun nas, itu aja sih. Orang takabur, orang sombong itu adalah apa sih? Rodal haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan akan mengecilkan, menyepelekan orang lain. Tuh penyakitnya orang alim itu salah satunya. Termasuk saya mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa tadi baca tuh Pak. Allahumma ini a'udzubika min syarrin nafsi wa su'in niyah. Baca 100 tiap hari. Pakai tasbih. Bisa kita kirim ke orang itu doa itu Pak. Maksudnya kita itu bukan si orang yang tamak bisa kita baca itu. Udah biarin aja lah dia. Biar kita dulu lah, kita rasakan dulu kita tuh. Wiridan itu rasakan dulu Pak. Minimal 40 hari atau 49 hari. Terasa nggak itu manfaatnya? Kalau terasa terusin. Banyak itu wiridan. Ya baik. Begitu Pak ya. Sama-sama.